perkenalkan, nama saya Kusuma Fatimah, mahasiswa dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mikroprosesor. Baik, langsung saja masuk ke materinya yang berjudul perancangan lampu taman solar cell otomatis untuk menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Masalahnya, pada masa sekarang ini automatisasi adalah salah satu teknologi yang populer dan terus berkembang, khususnya di dalam penerapan peralatan rumah tangga. Di rumah, automatisasi sangat dibutuhkan sehingga pengguna tidak lagi perlu repot untuk menghidupkan dan mematikan sebuah alat elektronik yang ada. Cukup menggunakan mikrokontroler dan mengatur operasi kerja yang diinginkan, maka dengan mudah sebuah peralatan elektronik dapat dikendalikan. Penulis ingin mengembangkan lampu taman otomatis yang dapat berdiri sendiri sehingga tidak memerlukan adanya sumber daya dari luar, seperti jaringan listrik PLN. Lampu taman ini dirancang sehingga user tidak perlu lagi untuk mematikan atau menghidupkan lampu taman ini dengan menggunakan tombol, melainkan dengan menggunakan sensor tertentu dapat dengan mudah dikendalikan. Walaupun sudah banyak lampu taman yang diterapkan di rumah-rumah penduduk, namun lampu-lampu tersebut masih dikontrol secara manual, baik untuk menghidupkan waktu tersebut maupun pada saat mematikan lampu tersebut. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mengembangkan suatu sistem yang secara otomatis dapat melakukan pengontrolan untuk mati dan hidup cahaya di lampu LED. Permasalahan dalam perancangan ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat digunakan untuk menghasilkan cahaya pada taman, yang dapat mengubah energi matahari pada siang hari, menyimpannya dan mengubahnya kembali menjadi energi cahaya pada malam hari. Tujuannya, merancang sebuah lampu taman otomatis yang dapat mengakusisi keadaan lingkungan berupa cahaya dan kemudian memproses data tersebut sehingga dapat digunakan untuk menentukan pengendalian mati dan hidupnya lampu LED pada lampu taman tersebut. Solusinya, lampu taman ini tidak memerlukan adanya sumber daya energi dari luar seperti jaringan listrik PLN, namun energi yang dibutuhkan didapat dari energi matahari yang kemudian diubah menjadi energi listrik dengan bantuan solar cell. Hasil pengujian alat ini mampu untuk mengubah energi matahari dan kemudian mengubahnya menjadi energi cahaya yang kemudian digunakan untuk menghasilkan cahaya di taman. Sistem ini juga memiliki kelemahan, yaitu sangat bergantung pada cahaya matahari, sehingga apabila cahaya matahari yang diterima oleh alat ini sedikit, maka alat ini tidak dapat digunakan. Kesimpulannya, dari hasil pengujian modul solar cell, selain dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik, modul ini juga dapat dijadikan sensor cahaya. Saran, untuk pengembangan lebih lanjut sebagai sensor solar cell, pada sistem dapat digantikan dengan sensor transistor sehingga respons sensor terhadap perubahan intensitas cahaya dapat lebih cepat terjadi. Kedua, sistem ini dapat digunakan sebagai pengganti lampu bohlam dan lampu neon pada lampu jalan dan lampu taman. 3. Solar cell yang digunakan efisiensinya sangat rendah, sehingga apabila ingin dikembangkan lebih lanjut dan ada baiknya apabila sistem menggunakan solar cell dengan efisiensi yang lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan daya yang jauh lebih besar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.